Suara Hati, renungan kita hari ini, topik, meresponi kehidupan dengan bijak. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yakobus 1 ayat 16, 17 dan 18, Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudaraku, setiap orang pasti tidak terlepas dengan permasalahan kehidupannya, dan harus pula diselesaikan dengan bijaksana. Sama seperti nasihat Yakobus hari ini kepada kita, dengan berkata, "Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat." Tetapi mungkin kita dapat mengetahuinya dan membedakan orang bijak dengan orang bodoh dalam menjalani kehidupannya, bukan dilihat dari permasalahan yang dihadapi. Orang bijak berpikir bagaimana cara merespon masalah yang dihadapi. Namun kebanyakan dari kita selalu merespon permasalahan dengan terburu-buru. Gampang tersinggung sebelum memahami permasalahan, marah terlebih dahulu sebelum mendengar titik permasalahan. Jadi kita lebih menilai permasalahan hidup sebelum mencari tahu faktor kebenarannya. Mungkin kita pernah ingat nasihat kepada kita dalam Alkitab. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Orang bijak biasanya cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata. Mereka biasanya menganggap dirinya tidak mengetahui segala-galanya, sehingga mereka lebih membuka telinga untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya akan permasalahan tersebut. Di samping itu, orang bijak juga tidak terburu-buru dalam berkata-kata. Orang bijak lebih suka menahan lidahnya, guna mempertimbangkan duduk permasalahan, agar dapat memilih kata-kata yang tepat diucapkan atas masalah tersebut. Orang bijak pasti akan berpikir, apakah perkataan yang saya ucapkan dapat membangun kebaikan? Bagi orang bijak, lambat berkata-kata bukan berarti suatu kelemahan, melainkan mencari solusi sebagai kekuatan dalam mengendalikan penguasaan diri. Karenanya, orang bijak juga dikenal dengan lambat untuk marah. Orang bijak selalu menolak sikap marah, melainkan punya pikiran bagaimana mengelola permasalahan dengan tepat melalui pertimbangan kasih dan kebenaran. Tuhan Yesus dalam hal menghadapi permasalahan dalam pelayanannya selalu dipenuhi kebijaksanaan. Misalnya, ketika pribadinya yang dihina dan dicaci, Ia diam. Namun ketika kebenaran dinodai kemunafikan dan ketidakadilan, Ia berkata dan menegur dengan tegas. Seperti orang-orang Farisi yang menghakimi seorang wanita, supaya dihukum dengan cara dilempari dengan batu hingga mati. Tetapi Tuhan Yesus menjawab perkataan mereka. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Yohanes 8 ayat 7 dan 8. Pada akhirnya, satu kebenaran yang harus kita pegang dalam hidup ini adalah memberikan respon positif dalam setiap permasalahan yang terjadi. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan firman. Penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan,
dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Amsal 16 ayat 20 dan 21. Kebijaksanaan yang sejati tidak lahir dari pengalaman semata, tetapi lahir dari hidup yang selalu bersandar pada firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, lambat marah, dan selalu mengukur dan meresponi berdasarkan firman Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang selalu menuduh tuduhan palsu, sehingga mengakibatkan penderitaan orang lain. Salam persaudaraan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku segar selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku segar selalu. Akhir zaman, datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku segar